Yang penting dikerjakan di bulan Rajab ini teman-teman sekalian adalah bagaimana mengevaluasi diri dengan memetakan dua hal. Ini sunnahnya, ini yang Nabi kerjakan. Satu, jauhi maksiat. Coba cek kebiasaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa yang biasa ditonton? Coba lihat tayangan televisinya. Kalau yang banyak tampil aurat, tampil yang jelek-jelek, sudah tinggalkan. Tutup. Pahalanya banyak. Ya. Awas yang biasa dengar yang tidak baik tinggalkan. Sekarang alihkan pada yang baik-baik. Tutup, jauhi sampai ke ujung kaki. Langkah dipakai melangkah kemana? Ayo. Terus tinggalkan, jauhi, maka pahala datang. Nah, biasanya Allah kan ciptakan segala sesuatu berlawanan. Quran surah 51 ayat ke-49, paling kiri sebelah bawah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala hal saya ciptakan berlawanan, berpasangan, supaya kalian itu tahu cuman saya yang tidak punya pasangan. Laki-laki pasangan perempuan, jantan pasangan betina, putik pasangan benang sari. Sama, maksiat itu punya lawan, namanya taat. Ada lawannya. Ada pasangan yang bisa kemudian bersatu, ada pasangan dalam bentuk lawannya hitam, lawannya putih, ya kan? Nah, ini nggak bisa bersatu dua-duanya. Awas, hati-hati. Taat lawannya maksiat. Pasangan yang dimaksudkan lawan, tadad dalam bahasa Arab, nggak bisa menyatu. Maka biasanya ini akan saling mengalahkan. Kalau yang satu unggul, yang lainnya turun. Yang satu turun, yang lain naik. Demikian kalau orang sudah terbiasa menjauhi maksiatnya ditekan, maka taatnya akan naik. Kalau nggak percaya silahkan. Kalau orang sudah terbiasa menghindari kosakata yang kotor, maka di lisannya akan keluar yang baik-baik saja. Kalau dia terbiasa kemudian melihat yang baik-baik, maka maksiatnya yang buruk-buruk tidak akan pernah dilihat. Sebaliknya, maaf, kalau terbiasa melihat yang haram, maka kepada yang halal itu akan nggak suka. Saya sering katakan, kalau suami-suami sudah senang melihat wajah-wajah yang bukan mahramnya, pasti ada rasa ketidaksukaan pada istrinya. Ketika seorang suami sudah tidak senang memandang istrinya yang halal, itu berarti matanya sering dipakai melihat yang haram. Sama persis ketika istri sudah tidak senang memandang yang halal dari suaminya, maka seringkali dia melihat wajah-wajah yang diharamkan kepadanya. Coba cek berapa banyak Anda menggali status di media sosial. Silahkan cek berapa banyak wajah-wajah yang seharusnya dilihat Anda lihat, dan seterusnya. Ini gambarannya. Anda tinggalkan ini, ya, di bulan-bulan ini pahala dapatkan, maka konsekuensinya taatnya pasti akan bertambah. Ini rumus ya. Jadi mustahil ada orang meninggalkan maksiat taatnya tidak naik, itu mustahil. Jadi di bulan Rajab ini yang harus Anda kerjakan, tingkatkan ketaatan, jauhi maksiat. Cara paling cepat, tinggalkan maksiat, maka ini akan naik. Nah, ada satu rumus yang saat ibadah ini dikerjakan, rumusnya dilakukan, maka dua-duanya ini akan segera otomatis terjadi. Saya ulang, ada satu rumus, satu jenis ibadah yang kalau Anda kerjakan ini, maka secara otomatis semua jenis maksiat akan ditinggalkan dan semua jenis ketaatan akan dikerjakan. Ibadah itu namanya puasa. Cuma puasa yang saat dikerjakan pada saat yang bersamaan, maaf, orang yang puasa saat mengerjakan puasa itu pada saat yang bersamaan sudah pasti akan meningkat nilai ketaatan dan amal ibadahnya. Silahkan kalau tidak percaya, Anda tidak puasa belum tentu bisa memberi. Silahkan cek. Ada yang di depan mata minta pak, belum tentu diberi. Tapi saat puasa, jangankan yang kelihatan mata, yang tak nampak di data. Berapa yatimnya, berapa du'afanya. Silahkan cek saat Ramadan. Bukankah Anda mendata berapa yatim, berapa fakir, berapa miskin? Anda kalau tidak sedang puasa, belum tentu baca Al-Quran. Tapi saat puasa, itu bisa buka dalam setiap kesempatan. Buka Al-Quran, baca. Anda kalau tidak sedang puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu terlambat biasa. Tapi kalau sedang puasa, jangankan yang fardu, yang sunnah Anda kerjakan. Di puasa itu, pada saat yang bersamaan ketika dikerjakan, pasti bisa meningkatkan amal soleh. Saat bersamaan, orang puasa pasti meninggalkan maksiat. Nggak ada orang puasa sengaja mengerjakan maksiat, nggak ada. Dan dia akan jaga. Silahkan cek. Lisanmu berdusta, dipancing-pancing, nggak mau. Ya, lihat. Mau marah, ditahan. Kenapa? Takut batal puasanya. Itu latihannya.